1 tahun kemudian, Arabella menggendong tubuh Lanzo yang semakin berat. Putranya itu sudah tumbuh cepat dan tingkat kelucuannya pun semakin membuat Arabella gemas. Tingkahnya dan semua hal-hal yang berhubungan dengan Lanzo membuat Arabella tak bisa menahan untuk mencium dan memeluk putranya selalu. Tak lama, sebuah tangan besar ikut memeluknya dengan Lanzo dari belakang. Arabella paham milik siapa tangan itu. Bahkan tangan kekar pria itu di belakangnya mulai meraba dengan tidak sopan bagian depan tubuh Arabella. "Diam, Denver. Apa? Kendalikan tanganmu itu. Apa salahnya? Kita harus menyiapkan pernikahan Cindy dan Jonathan sekarang. Masih bisa besok kok, pernikahannya kan masih seminggu lagi. Tapi persiapannya harus dari sekarang, Denver. Tapi aku kan ingin." "Hentikan, kamu sudah dewasa, jangan merengek lagi, tak malu dengan umurmu. Jangan bawa-bawa umur di dalam percakapan kita," ucap Denver dengan sewot. "Baiklah, maafkan aku," ujar Arabella lalu membalik menghadap suaminya. "Jaga Lanzo dulu, kamu mau kemana?" "Aku ingin ke butiknya Steve untuk melihat rancangan gaun pernikahan Cindy. Lalu, ya apa lagi? Aku tak ingin membawa Lanzo, itu akan membuatnya lelah. Jadi, kamu harus menjaganya hari ini." "Tapi aku harus bekerja, Bel. Sekali aja, apa kamu tidak bisa melakukan ini untukku?" ujar Arabella memohon dengan tatapan melasnya. "Apalagi yang harus aku lakukan jika kamu sudah menunjukkan tatapanmu itu?" ujar Denver lalu memindahkan tubuh Lanzo dalam gendongannya. "Halo boy," sapa Denver dan bayi itu membalasnya dengan senyum lebarnya. "Baiklah, aku mandi dulu, jadi kamu harus menjaganya." "Kenapa tidak sekalian kamu memandikan Lanzo juga?" "Denver, kamu tidak ikhlas." "Aku ikhlas." "Bagus, jadi kamu saja yang mandikan Lanzo. Sekali-kali kamu harus lakukan kewajibanmu sebagai daddy. Jangan sibuk mengurus Lion Cave dan perusahaan aja." "Iya," lirik Denver lumayan kesal. "Hilangkan wajah malasmu itu, Denver." Arabella memasuki kamar mandi dan memulai ritual mandinya. Sedangkan Denver, pria itu bermain dengan Lanzo. Ia sesekali mencium pipi gembul bayinya. Ia begitu pun sangat mencintai Lanzo, putranya. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya Arabella keluar dari dalam kamar mandi dengan bedrobe yang melilit tubuhnya. Denver menatap Arabella dengan tatapan tanya. Ia hanya sedikit takut merawat Lanzo, biar bagaimanapun ini adalah pertama kalinya ia menjelma sebagai seorang ayah yang dekat dengan anaknya. Ia sadar selama setahun ini masih menyibukkan dirinya dengan urusan lain. Dan mungkin inilah saatnya ia lebih dekat dengan anaknya. Arabella keluar dari walk-in closet dengan menggunakan dress yang selutut yang cukup anggun digunakan olehnya. Wanita itu merias dirinya di meja rias dan sesekali matanya menangkap pandangan Denver yang menatapnya. "Apa? Aku hanya takut." "Kenapa?" "Aku takut tak bisa menjaganya, apalagi sekarang Madam Queen sedang pergi. Kamu daddy terbaik untuknya, jangan takut, percayalah Denver." Arabella memoles wajahnya dengan natural. Setelah selesai, wanita itu menyisir rambutnya dengan rapi dan membiarkan surainya tergerak indah. Wanita itu membalikkan tubuhnya berhadapan dengan Denver. Ia mendudukkan tubuhnya sesekali membelai pipi Lanzo, menciumnya dengan lembut dan berusaha menghibur bayi itu. "Apa benar-benar harus pergi?" tanya Denver lagi. "Tak akan terjadi apapun pada kamu dan Lanzo, percayalah Denver." "Tapi saat pertama kali aku menggendong Lanzo, aku juga takut. Aku tak bisa merawatnya, tapi aku yakin aku bisa hingga aku belajar banyak dari Madam Queen dan hal itu bermanfaat sekarang. Tapi kan sekarang Madam Queen tidak ada." "Denver," ucapan Arabella terpotong dengan ketukan pintu dari luar. Arabella pun segera menjalankan kakinya ke arah pintu dan membukanya. "Ada apa?" tanya Arabella pada pelayan di hadapannya. "Tamu nyonya sudah datang." "Siapa?" "Nona Cindy." "Baiklah, katakan padanya aku akan segera turun." "Baik."
Pelayan itu berlalu dengan sopan dari hadapan Arabella, sedangkan wanita itu kembali memasuki kamarnya, meraih tas lempangnya dan memakai tas itu. Terakhir ia meraih Lanzo mencium bayi itu di pipi kiri dan kanannya, lalu ia pun sedikit membelai pipi gembulnya. Mom pergi dulu ya, jangan nakal dengan Daddy, oke? Tita Arabella lalu menyerahkan kembali Lanzo ke tangan Denver. Aku pergi ya. Pamit Arabella lalu berjalan hendak keluar dari kamar. Namun, tunggu. Suara Denver menghentikan langkah kaki Arabella. Wanita itu membalikkan badannya menatap Denver dengan tatapan pertanyaan. Denver berjalan mendekati Arabella lalu melayangkan satu kecupan lembut di dahi wanita itu. Hati-hati. Baiklah, ada bodyguard yang akan mengawalmu. Baiklah, cepat pulang. Iya. Arabella mencium pipi Denver dan terakhir ia kembali mencium pipi Lanzo. Denver masuk kembali ke dalam kamarnya sementara Arabella, wanita itu berjalan dengan wajah bahagia karena akhirnya sahabatnya Cindy yang akan menikah dengan Jonathan minggu depan. Maaf lama, tidak apa. Kita berangkat sekarang. Lanzo nggak ikut. Aku tak ingin membuatnya lelah, jadi aku menitipkannya pada Denver. Tapi bukannya Denver kerja. Iya, aku memintanya cuti hari ini. Dia setuju. Iya. Arabella sedikit terkekeh jika mengingat wajah malas Denver saat diminta untuk cuti, tapi pria itu tetap menuruti kemauan istrinya. Ayo pergi. Ayo. Cindy dan Arabella pergi beriringan memasuki mobil Cindy dan mereka pun melaju membelah jalanan padat New York diiringi dengan dua mobil bodyguard Denver. Jonathan memasuki mansion dan bertanya pada beberapa pelayan di mana keberadaan si pemilik mansion dan mereka mengatakan kalau Denver belum keluar sejak Arabella pergi dan disinilah Jonathan berdiri. Pria itu berdiri tepat di depan pintu kamar Denver. Denver, ya, saut Denver dari dalam. Sedang apa kamu? Masuklah, kamu akan lihat sendiri, ujar Denver dan Jonathan pun membuka knop pintunya. Di sana di atas ranjang Lanzo sudah bersih dan wangi karena baru saja dimandikan oleh dedinya. Walaupun berantakan terlihat dari kaos Denver yang basah karena air. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Jonathan. Berganti pakaian Lanzo. Kamu baru saja memandikannya. Iya, kamu buta. Maaf, bantu aku. Caranya? Ambilkan minyak bayi di laci. Perintah Denver dan Jonathan dengan patuhnya menurut saja dengan perintah Denver. Jonathan melangkahkan kakinya ke arah nakas mengambil minyak bayi dan memberikannya pada Denver. Bagaimana bisa Lanzo bersamamu? Maksudmu? Di mana Arabella? Denver menegakkan tubuhnya dan melipat tangannya di depan dada menatap Jonathan seraya berdecak. Kalian memang pasangan serasi ya, sindir Denver. Apa maksudmu? Yang wanita membawa ibu bayi ini hingga ayahnya yang mengurus segala keperluan anaknya. Sedangkan yang pria berpura-pura bodoh di sini. Maksudmu? Ya, Cindy yang mengajak Arabella keluar dan sekarang aku di sini harus mengurus Lanzo sendirian. Desis Denver dengan tajam. Baiklah, maaf. Oke, tapi kamu harus membantuku. Apalagi Denver? Ambilkan bedak bayi di sana, ucap Denver dengan menunjuk perlengkapan bayi di atas laci di samping box bayi Lanzo. Jonathan berjalan dan mengambil sesuatu di sana lalu memberikannya pada Denver tanpa melihat apa yang ia ambil. Denver menerima barang yang Jonathan berikan. Saat Denver menuangkannya pada telapak tangannya, ia baru sadar kalau yang diberikan Jonathan adalah shampoo bayi. Jonathan, desis Denver dengan kesal. Apa? Aku bilang bedak bayi, bukan shampoo. Aku salah ambil. Kamu masih bertanya? Dasar bodoh, rutuk Denver. Baiklah, maaf. Jonathan akhirnya memilih perlengkapan bayi di sana dan ia pun menemukan apa yang dicarinya, bedak bayi. Ia memberikannya pada Denver dan Denver langsung menerimanya. Denver menuangkan bedak bayi itu di tangannya, namun karena masih kesal dengan Jonathan, alhasil bedak bayi yang keluar terlalu banyak. Denver merutuki kebodohannya. Ia tak mau ambil pusing. Akhirnya ia memoleskan semuanya di perut Lanzo dan bedak itu seakan mengotori seluruh permukaan ranjang. Itu terlalu banyak Denver, aku tahu. Denver kali ini kembali menuangkan bedak bayinya, namun hasilnya sama, kebanyakan.
Jonathan yang kesal akhirnya merebut bedak bayi di tangan Denver dan menuangkannya di telapak tangannya, dan itu berhasil. Jonathan menyampukkan bedak itu merata pada tubuh Lanzo, dan setelah selesai ia pun berbalik menatap Denver dengan tatapan mengejek. "Ah, urus bayi aja tidak bisa. Kamu pikir mengurus bayi itu mudah? Alah, kamu hanya bisa bertarung aja. Ya jelaslah, aku kepala mafia jika kamu lupa." Denver kali ini merebut bedak bayi Lanzo yang belum tertutup, dan alhasil seluruh isi bedak itu tumpah mengotori kamar Denver. "Dasar bodoh," rutuk Jonathan. "Diam kamu. Sekarang bagaimana?" Tak lama Lanzo menangis kencang. Ia membuat Denver panik. Dengan cepat Denver membawa tubuh Lanzo ke dalam gendongannya dan menepuk punggung bayi itu dengan perlahan. "Hangatkan susunya. Mungkin Lanzo lapar." "Aku? Iya. Tapi aku tak tahu di mana susunya." "Ada di lemari pendingin. Kamu hanya perlu memanaskannya." "Baiklah." Jonathan sekali lagi menurut pada Denver, dan pria itu berjalan dengan cepat ke arah dapur, mengambil susu di lemari pendingin dan menyalakan kompor untuk menghangatkannya. Sementara di tempat lain Denver berjalan ke sana ke sini hanya untuk membuat Lanzo tenang. Namun Lanzo sama sekali tidak mau tenang, hingga akhirnya Jonathan datang dengan membawa botol susu untuk Lanzo. "Shh, tenanglah, kamu lapar kan? Ini minum susunya dulu, oke?" ucap Denver menyodorkan susu itu ke mulut Lanzo, dan bayi itu dengan cepat melahapnya. Denver duduk, namun saat ia duduk, Lanzo kembali menangis, dan sekarang Denver harus terus berdiri sampai Lanzo tertidur. 10 menit berlalu, akhirnya Lanzo berhasil tidur dengan tenang. Denver merebahkan perlahan tubuh Lanzo ke tengah ranjang, dan bayi itu terlihat sudah lebih baik. "Ada apa kamu kesini?" "Tak apa, aku hanya heran kamu tidak ke kantor hari ini. Kamu sudah tahu kan jawabannya, jadi pergilah. Kamu sudah kutolong, malah begini." "Aku lelah dari tadi ngurusin Lanzo." "Sama, aku juga," ujar Jonathan. Lalu kedua pria itu pun terduduk lemas di samping ranjang, dengan Denver yang memijit pelipisnya, sedangkan Jonathan yang memijit pangkal hidungnya. "Aku ingin tidur sebentar." "Ya, aku juga." Denver berdiri dan berbaring tepat di samping kanan Lanzo. Ia tidak peduli jika ranjangnya penuh dengan bedak bayi milik Lanzo. Yang ia inginkan adalah istirahat sebentar saja. Jonathan ikut berdiri dan merebahkan tubuhnya ke sofa panjang di sudut ruangan dekat balkon. Pria itu meletakkan lengannya tepat di kepalanya, menutup kedua matanya, dan ketiga pria itu pun lelap. Arabella pulang ke mansion pukul 12 siang. Wanita itu cukup banyak mengurus keperluan pernikahan Cindy dan juga Jonathan. Ia berjalan ke arah dapur mengambil air dingin dan meneguknya. Wanita itu sedikit merasa tenang sebab seluruh mansion terlihat rapi. Mungkin Denver baik menjaga Lanzo. Arabella menjalankan kakinya ke arah tangga dan berakhir di depan kamar. Arabella memegang knop pintu dan ia mendorongnya perlahan. Arabella membulatkan matanya saat melihat seisi kamarnya begitu kacau balau. Baju kotor Lanzo yang dipakai tadi pagi oleh bayinya sekarang berada di tempat atas meja sofa. Sementara peralatan mandi Lanzo sudah tidak ada lagi berada di tempatnya semula. Arabella semakin menjalankan kakinya mendekati ranjang dan matanya menangkap sosok pria yang tengah tertidur di atas sofa, yaitu Jonathan. Bagaimana bisa Jonathan ada di sini? Batin Arabella. Ia menggelengkan kepalanya, mengenyahkan segala pikirannya. Ia hanya ingin melihat bayinya dan sang suami. Arabella mendekati ranjang dan melihat punggung Denver. Arabella yakin pria itu pasti sudah tertidur. Dan saat ia duduk di tepi ranjang, ia baru sadar kalau ranjang sudah dipenuhi dengan bedak bayi. Arabella melirik ke arah Lanzo. Baju Lanzo sudah berganti, tapi kenapa wajah bayinya terlihat aneh? Karena bedak yang dioles tidak merata di wajah Lanzo. Dan saat Arabella membalikkan tubuh Denver, jelas sudah tahu siapa pelakunya. Denver, kedua telapak tangannya dipenuhi dengan bedak. Arabella menggelengkan kepalanya dan akhirnya ia berdiri menatap kamarnya yang sudah berubah sangat memprihatinkan. Hanya karena tindakan suaminya dan juga Jonathan pastinya.
Arabella mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut kamar. Semuanya berantakan dan lantai kamar juga sudah terkotori dengan bedak bayi milik Lanzo. Entah apa yang baru saja suaminya lakukan pada bayinya, tapi yang pasti dari kejadian ini satu hal yang dapat Arabella simpulkan. Meninggalkan Lanzo pada Denver sendirian di rumah adalah kesalahan besar. Gumam Arabella menggelengkan kepalanya. Arabella segera memindahkan tubuh Lanzo ke dalam box bayinya. Sebelum merebahkan tubuh Lanzo, Arabella menciumnya sebentar, dan ia pun harus memanggil pelayan untuk membantunya membereskan hasil dari tindakan suaminya itu. Denver membuka matanya perlahan. Ia mengerjapkan pelan matanya menyesuaikan dengan terangnya cahaya dari luar. Ia mendudukkan tubuhnya dan bersender di kepala ranjang. Matanya menangkap sosok sang istri yang tengah duduk di balkon dengan majalah di tangannya. Denver mengedarkan pandangannya melihat ranjangnya sudah lumayan bersih, namun masih ada bekas bedak bayi di atas ranjangnya. Ia pun menemukan Jonathan di dalam sana. Akhirnya Denver menurunkan kakinya dan berjalan mendekati sang istri. "Sudah bangun?" tanya Arabella masih membaca majalahnya. "Iya." "Puas mainnya? Maksudmu?" Denver segera duduk di samping Arabella dan menatap wajah Arabella dengan lekat. "Seluruh isi kamar berantakan saat aku pulang dan ranjang juga sudah dipenuhi dengan bedak Lanzo." "Maaf, aku tadi..." Arabella memotong ucapan Denver dengan menutup majalahnya serta menatap lekat manik Denver. "Tak apa, kamu tak marah?" "Tidak, hanya aku mungkin tidak akan meninggalkan Lanzo padamu tanpa adanya Madam Queen." "Kenapa?" "Ini baru kamar, mungkin lain kali mansion yang akan berantakan karena ulah kalian." "Sekali lagi maafkan aku." "Iya, tak apa, persiapannya sudah selesai." "Sudah semuanya bagus." "Apa Lanzo begitu merepotkan tadi sampai kamar begitu berantakan?" "Sebenarnya itu karena aku dan Jonathan berdebat karena bedak bayi Lanzo." "Ya Tuhan, hanya itu?" "Iya. Kalian sudah tua, tapi kelakuan seperti anak kecil. Aku hanya tak terima, Jonathan." "Baiklah, terserah." Arabella memiringkan tubuhnya mendekap Denver dari samping. Pria itu pun ikut membalas dekapan sang istri yang begitu hangat. Sesekali ia menghadiahi Arabella dengan kecupan singkat di pipi dan keningnya.